Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Maula dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi KD 3.3 yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab yang diturunkan kepada nabinya, yaitu yang pertama yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitaba wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairah ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka yang meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberikannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab di atas diturunkan pada masa yang berlainan. Kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariah yang disesuaikan dengan zaman pada waktu itu. Selain kitab-kitab di atas, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyu kepada para nabinya yang berbentuk suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam yang terdapat dalam Quran surah Al-A'la ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Artinya,
Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Dan berikutnya kita akan menjelaskan 4 kitab yang disebutkan tadi, yaitu yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, yang artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabi, dan Khatubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament, yaitu Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau Ten Commandments. 10 hukum atau Ten Commandments diterima Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah seperti berikut. Yang pertama, yaitu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Dan yang terakhir yaitu jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Sebagaimana firman Allah yang menyebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, dan janganlah kamu mengambil perlindungan selain aku. Yang kedua yaitu kita akan menjelaskan kitab Zabur. Kitab Zabur bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zabara yazburu zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimra yang berarti lagu atau musik. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya dengan yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaqi wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, yaitu Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman.
Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihi salam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua yaitu nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga yaitu ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat yaitu ratapan dan doa individu. Dan yang kelima yaitu nyanyian untuk raja. Dan yang ketiga yaitu kita akan menjelaskan kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihi salam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Sebagaimana penjelasan yang tertulis dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibni Maryam wa atainahul injil waj'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan tabtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa btigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun, yang artinya kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putri Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-ngadakan Rabbannya, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan peliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Di kitab Al-Quran ini kita akan menjelaskan intisari Al-Quran, nama-nama lain dari Al-Quran, isi Al-Quran, dan yang terakhir yaitu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsuran. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir diturunkan adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah
tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan intisari Al-Quran. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua yaitu kita akan menjelaskan nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran yaitu ada 5. Yang pertama yaitu Al-Huda, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Dan yang kedua yaitu Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat yaitu Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang terakhir yaitu Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Dan yang ketiga yaitu kita akan menjelaskan isi Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran yaitu ada 6. Yang pertama yaitu akidah dan keimanan. Yang kedua yaitu ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Yang ketiga yaitu akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat yaitu muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan yang kelima yaitu qisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang ingkar. Yang terakhir yaitu semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu adalah isi pokok dari Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan kitab suci Al-Quran yaitu ada 5. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua yaitu sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai aturan atau syariah dan cara masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Dan yang keempat yaitu Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir yaitu membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Sekian dari penjelasan materi dari saya yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan kata maupun kurangnya kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.